One, two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang konsep dasar menyimak di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Pengertian menyimak. Pengertian menyimak itu secara khusus dan terpusat pada objek yang disimak. Menyimak dapat didefinisikan suatu aktivitas yang mencangkup kegiatan mendengar dan bunyi bahasa, mengidentifikasi, memiliki, dan mereaksi atas makna yang terkandung dalam bahan simakan. Menyimak menurut Tergien yaitu suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh si pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Secara khusus, tujuan pembelajaran menyimak yang dikemukakan oleh Solhan adalah yang pertama, melatih siswa menghargai orang lain. Jadi, menyimak dapat membuat siswa menghargai sesama manusia dan menyayangi sesama manusia. Yang kedua, melatih siswa disiplin. Menyimak juga dapat melatih kedisiplinan siswa. Yang ketiga, melatih siswa berpikir kritis. Di sini menyimak juga bisa membuat siswa berpikir kritis, yaitu berpikir manusia untuk merespon seseorang dengan menganalisis fakta untuk membentuk penilaian. Subjeknya kompleks dan ada beberapa definisi yang berbeda mengenai konsep ini, yang umumnya mencakup analisis rasional, skeptis, tidak bias, atau evaluasi bukti faktual. Yang keempat, melatih siswa meningkatkan daya nalar. Yang dimaksud daya nalar itu seperti ingatan siswa itu sendiri. Ingatan dalam konsep pembelajaran yang mereka oleh dari pembelajaran yang sudah diajari. Yang terakhir, yang kelima, yaitu melatih siswa untuk meningkatkan keterampilan. Di sini menyimak juga dapat membuat siswa terampil, yaitu pola kegiatan yang bertujuan yang memerlukan manipulasi dan koordinasi informasi yang dipelajari oleh siswa tersebut. Selanjutnya yaitu macam-macam menyimak. 1. Menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif adalah sejenis kegiatan menyimak yang mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Yang kedua, menyimak intensif. Menyimak intensif diarahkan pada suatu kegiatan yang jauh lebih diawas, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Kemudian, faktor-faktor yang mempengaruhi menyimak. Yang pertama yaitu faktor fisik. Faktor fisik merupakan kondisi fisik seseorang menyimak yang menentukan keefektifan serta kualitas keefektifan dalam menyimak. Kedua, faktor psikologis. Faktor psikologis juga mempengaruhi proses menyimak. Faktor psikologis yang positif akan memberi pengaruh yang baik, sedangkan faktor psikologis yang negatif akan memberi pengaruh yang buruk terhadap kegiatan menyimak. Selanjutnya, faktor pengalaman. Faktor pengalaman di sini merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan akibat dari kurang atau tidak ada sama sekali pengalaman yang dimiliki dalam bidang yang akan disimak itu. Selanjutnya, faktor lingkungan. Faktor lingkungan mempengaruhi besar terhadap keberhasilan belajar para siswa pada umumnya.
Faktor lingkungan berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik menyangkut pengaturan dan penataan ruang kelas serta sarana dalam pembelajaran menyimak. Sedangkan lingkungan sosial mencangkup suasana yang mendorong anak-anak untuk mengekspresikan ide-ide mereka dan juga mengetahui bahwa sumbangan-sumbangan mereka akan dihargai. Kemudian, faktor motivasi. Faktor motivasi merupakan salah satu butir penentu keberhasilan seseorang. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat, maka diharapkan orang itu akan berhasil mencapai tujuan. Begitu pula dengan menyimak. Kemudian, faktor sikap. Faktor sikap pada dasarnya manusia mempunyai dua sikap utama, yaitu sikap menerima dan sikap menolak. Orang akan bersikap menerima pada hal-hal yang menarik dan menguntungkan baginya, dan menolak pada hal-hal yang tidak menarik dan tidak menguntungkan bagi dirinya. Kedua hal itu memberikan dampak pada menyimak. Masing-masing dapat berupa dampak negatif dan dampak positif. Kemudian di sini ada tahapan-tahapan menyimak. Yang pertama, tahap mendengar. Pada tahap ini, penyimak mendengarkan segala sesuatu yang dikemukakan oleh pembicara. Yang kedua, tahap memahami. Tahap memahami terjadi ketika penyimak mendengar ada keinginan untuk memahami atau mendengar isi pembicara. Yang ketiga, tahap menginterpretasi adalah adanya keinginan menyimak untuk menafsirkan dalam uraian. Yang keempat, tahapan menilai, yakni tahap menyimak mengevaluasi keunggulan atau kelemahan dari gagasan pembicara, kebaikan dan kekurangan pembicara. Yang kelima, tahap menanggapi, yakni tahap adanya respon dan keberterimaan dari menyimak dengan menanggapi pembicara. Selanjutnya adalah strategi menyimak. Yang pertama, simak ulang ucap. Yang dimaksud dengan simak ulang ucap biasanya digunakan untuk memperkenalkan bunyi bahasa dan cara pengucapannya, mengintegrasikan keterampilan menyimak dan berbicara. Metode ini biasanya digunakan pada kelas rendah atau sekolah dasar. Metode ini masuk pada pembelajaran bahasa dan sastra dan lebih condong pada ekspresi atau keterampilan berbicara. Yang kedua yaitu simak kerjakan atau metode integratif, yaitu keterampilan menulis biasanya diberi soal, diterapkan pada tes listening, simak, kerjakan soal, masuk dalam bahasa dan sastra. Kaitannya dengan apresiasi. Misalnya pada pemutaran pada pembacaan cerpen, setelah menyimak maka akan diberi apresiasi berupa menjawab unsur-unsur intrinsik. Yang ketiga adalah simak tulis. Metode simak tulis yaitu dikenal dengan dikte atau imlak. Guru mempersiapkan bahan-bahan yang akan didiktekan kepada siswanya dan siswa menulis apa yang diucapkan oleh gurunya. Yang selanjutnya adalah simak terka. Metode simak terka dapat masuk dalam bahasa dan sastra, yang biasanya para guru mempersiapkan deskripsi sesuatu benda tanpa menyebut namanya, dan deskripsi tersebut dikomunikasikan kepada siswa dan siswa mendengarkan serta menerka benda apa yang dimaksud oleh guru tersebut. Yang kelima, metode memperluas kalimat, yaitu di mana guru mengucapkan kalimat sederhana, siswa menirukan ucapan guru. Guru mengucapkan kata atau kelompok kata dan siswa menirukan ucapan guru. Selanjutnya, siswa disuruh menghubungkan ucapan yang pertama dan kedua sekaligus sehingga menjadi kalimat yang panjang. Yang keenam, ada simak merangkum. Simak merangkum ini di mana siswa dapat menulis kembali apa yang telah diucapkan dan dijelaskan oleh guru tersebut. Sekian materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.